Halo teman-teman, balik lagi nih bareng update emas harian, tempatnya kita ngobrol santai seputar pergerakan harga emas yang selalu bikin penasaran. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat ya hari ini. Seperti biasa, kita akan bedah bareng-bareng update harga emas Antam terbaru, sekaligus kita intip nih kira-kira ada peluang apa di balik pergerakannya. Oke, langsung saja kita intip data terbaru yang baru saja kita terima. Hari ini, tanggal 31 Maret 2026, tepatnya pukul 6:06 pagi waktu Indonesia bagian Barat, harga emas Antam per gramnya sudah mencapai Rp2.827.000. Wow, angkanya cukup bikin mata melek ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga kemarin, ada kabar baik nih buat para pemilik emas atau yang berencana menjual. Harga emas Antam hari ini naik signifikan loh. Kemarin, harganya masih di Rp2.807.000. Ini berarti, ada kenaikan sebesar Rp20.000 dalam semalam, atau kalau dipersentasekan, kenaikannya mencapai 0,71%. Sebuah kenaikan yang lumayan menarik untuk awal pekan terakhir di bulan Maret ini. Kenaikan sebesar Rp20.000 per gram tentu saja menjadi angin segar bagi sebagian investor. Apalagi kalau teman-teman punya beberapa gram emas, bayangkan saja berapa keuntungan yang bisa didapatkan dalam satu hari. Tapi, seperti biasa, kita tidak bisa hanya melihat angka hari ini saja, kita perlu melihat gambaran yang lebih besar. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kok belum ada data historis yang spesifik untuk update ini? Betul sekali, untuk data historis yang spesifik per tanggal yang kita sajikan di sini, memang belum kita catat secara runut di sistem kita. Tapi jangan khawatir, kita akan coba bedah pergerakan harga emas secara umum dari beberapa periode sebelumnya, biar teman-teman punya gambaran yang lebih luas dan bisa mengambil keputusan yang lebih bijak. Karena pada dasarnya, pasar emas itu selalu bergerak mengikuti tren global, bukan cuma 1 atau 2 hari saja. Mari kita coba lihat pergerakan emas dalam periode yang lebih luas. Pertama, kita intip dalam jangka pendek, misalnya dalam beberapa minggu terakhir. Emas seringkali menunjukkan volatilitas yang menarik. Kadang naik tajam, kadang juga ada koreksi sedikit. Pergerakan ini seringkali dipicu oleh sentimen pasar global, seperti laporan inflasi dari berbagai negara, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau Bank Indonesia, atau bahkan isu-isu geopolitik yang sedang memanas. Ketika ada ketidakpastian ekonomi atau politik, emas seringkali dicari sebagai aset, safe haven, atau tempat berlindung yang aman. Investor cenderung mengalihkan dananya ke emas karena dianggap lebih stabil dibandingkan aset lain yang lebih berisiko. Jadi, kenaikan hari ini bisa jadi merupakan respons dari sentimen positif atau kekhawatiran tertentu di pasar global yang baru-baru ini muncul. Kemudian, kalau kita tarik sedikit lebih jauh lagi, misalnya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, emas sudah membuktikan diri sebagai aset yang cukup resilient atau tahan banting. Banyak investor yang melirik emas sebagai pelindung nilai dari inflasi. Artinya, ketika daya beli uang kita terus terkikis karena kenaikan harga barang dan jasa, emas justru cenderung menjaga nilainya, bahkan bisa meningkat. Ini karena pasokan emas di dunia terbatas, sementara permintaan terus ada, apalagi dengan pertumbuhan ekonomi global dan kebutuhan industri. Jadi, tren kenaikan yang kita lihat hari ini sebenarnya sejalan dengan tren umum yang sudah terjadi dalam setahun belakangan, di mana emas terus menunjukkan performa yang cukup solid sebagai salah satu instrumen investasi favorit. Dan yang paling penting, kalau kita tarik lebih jauh lagi, 5-10 tahun ke belakang, tren harga emas secara umum selalu menunjukkan kenaikan yang signifikan. Tentu saja ada fluktuasi di tengah jalan, ada naik turunnya, tapi secara keseluruhan, kurva harga emas cenderung bergerak ke atas. Ini membuktikan bahwa emas adalah investasi jangka panjang yang sangat menarik. Emas bukan cuma sekadar perhiasan, tapi juga alat untuk menjaga kekayaan kita dari gerusan inflasi dan ketidakpastian ekonomi di masa depan. Jadi, kalau teman-teman punya tujuan keuangan jangka panjang, seperti dana pensiun, dana pendidikan anak, atau bahkan membeli rumah, emas bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat strategis. Nah, dari pergerakan harga hari ini yang naik cukup signifikan, ada beberapa tips ringan yang bisa teman-teman pertimbangkan. Pertama, jangan buru-buru panik jual atau panik beli. Kenaikan satu hari, meskipun Rp20.000, tidak serta-merta menunjukkan tren jangka panjang yang akan terus meroket. Pasar emas itu dinamis, bisa saja besok ada koreksi lagi. Jadi, yang penting adalah punya rencana investasi yang jelas. Kalau tujuan teman-teman adalah investasi jangka panjang, kenaikan ini bisa jadi sinyal positif, tapi bukan berarti harus langsung menjual semua emas yang dimiliki. Kedua, pertimbangkan strategi dollar cost averaging, atau kalau di Indonesia kita sebutnya menabung emas secara rutin. Caranya gampang, teman-teman bisa alokasikan sejumlah dana secara rutin setiap bulan untuk membeli emas, tanpa peduli harganya sedang naik atau turun. Dengan cara ini, teman-teman akan mendapatkan harga rata-rata yang lebih baik dalam jangka panjang. Ketika harga emas sedang naik seperti hari ini,
teman-teman mungkin dapat sedikit gramnya. Tapi ketika harga turun, teman-teman bisa dapat lebih banyak gram dengan jumlah uang yang sama. Ini adalah strategi yang sangat efektif untuk meminimalkan risiko dan membangun portofolio emas secara bertahap. Ketiga, diversifikasi itu penting. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Emas memang bagus, tapi jangan sampai semua investasi teman-teman hanya di emas. Kombinasikan dengan instrumen investasi lain yang sesuai dengan profil risiko teman-teman, misalnya reksadana, saham, properti, atau deposito. Dengan diversifikasi, portofolio investasi teman-teman akan lebih kuat menghadapi gejol.